Dan informasi terkini terkait longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Kecamatan Petung Priyono ya. Ya, selamat pagi. Ya Hamzah, hingga saat ini jumlah korban ada berapa yang meninggal dunia? Berada di salah satu TKP bencana tanah longsor di Desa Kasimpar, yaitu ini merupakan sektor 1 di TKP dari bencana tanah longsor. Saat ini kami akan mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh Basarnas. Saat ini kita sudah bersama dengan salah satu petugas Basarnas. Izin Pak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Andika. Oke Pak Andika, izin mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan proses evakuasi hari ini Pak. Ya, untuk proses hari ini yang dimana kita menggunakan alkon itu untuk mengurai timbunan longsoran agar mempermudah teman-teman untuk bekerja. Oke, Pak, di belakang ini kami lihat ada proses penyiraman. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit proses penyiraman ini untuk apa ya Pak tujuannya? Ya, yang tadi saya jelaskan yang dimana alkon ini untuk mempermudah untuk penimbunan tanahnya yang cukup materialnya cukup banyak, itu untuk mempermudah teman-teman. Ya Pak, tadi pagi, Jumat pagi tadi ditemukan satu jenazah ya Pak ya di sektor 1 TKP bencana ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak tadi proses evakuasinya seperti apa ya Pak? Ya, tadi untuk proses evakuasinya yang dimana kita menggunakan alkon, lalu ditemukan korban, lalu kita untuk proses pengangkatan lalu evakuasi. Oke, yang terakhir Pak, mungkin untuk jumlah personel yang diterjunkan untuk hari ini berapa banyak ya Pak di sektor 1 ini khususnya Pak? Untuk sektor 1 kurang lebih saat ini 100 orang, itu dari semua unsur, dari TNI Polri, Basarnas, dan Potensi SAR. Baik, terima kasih banyak Pak Andika atas informasinya. Sehat selalu dan tetap jaga keselamatan Pak. Ya, Togi, Dian, dan juga pemirsa, baru saja kami bertanya kepada pihak Basarnas bahwa tadi pagi, ini Jumat pagi, ditemukan salah satu jenazah dari 4 korban hilang yang sebelumnya dilaporkan. Diduga salah satu jenazah ini merupakan jenazah perempuan yang ditemukan di daerah persawahan. Kali ini kami juga akan mencoba mengajak pemirsa untuk melihat proses evakuasi yang sedang dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BNPB, TNI, dan juga Polri. Kali ini bisa dilihat bahwa proses penyiraman yang tadi dijelaskan oleh Pak Handika dari Basarnas ini merupakan proses yang dilakukan untuk mengurai material-material seperti tanah yang ada di lokasi tanah longsor, sehingga tanah-tanah ini nantinya akan terbawa oleh air, dan diharapkan jika terdapat ada jenazah di satu titik ini dapat langsung terlihat, dan nantinya petugas dari tim SAR gabungan ini akan langsung menggali seperti itu untuk dapat langsung mengevakuasi korban yang ditemukan. Nantinya korban yang ditemukan dari salah satu titik TKP ini merupakan sektor 1 dari TKP bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Priyono. Ada sekitar 3 sektor yang hari ini dilakukan pencarian maupun evakuasi oleh tim SAR gabungan. Kali ini kami melihat dari tim SAR gabungan TNI, Polri, BNPB, dan juga Basarnas ini masih terus melakukan penyemprotan untuk nantinya juga membersihkan jalur evakuasi agar dapat dengan mudah membawa jenazah yang ditemukan di TKP untuk langsung dibawa ke posko dan dilakukan identifikasi. Karena Togi, Dian, dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa jalur untuk menuju ke TKP tanah longsor kami ini, tadi kami berjalan sekitar 1 jam dari titik turunnya mobil, karena ini tidak bisa dilalui oleh mobil. Bisa dilihat juga jalanan ini sempit dan juga masih tertimbun material longsor. Belum ada satupun alat besar yang mampu ataupun bisa masuk ke lokasi TKP ini karena lumpur yang masih labil, bebatuan, dan juga material-material rumah warga yang terbawa oleh tanah longsor ini menghalangi akses jalan menuju ke titik longsor terparah. Titik longsor terparah di mana tempat kami melaporkan saat ini merupakan Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Priyono, di mana sejak hari Senin hingga Jumat hari ini sudah ada sekitar 23 korban ditemukan dari TKP longsor, di mana ke-23 korban ini ditemukan terpisah. Dari hari Kamis dan Jumat ini dapat kami informasikan juga bahwa terdapat 2
korban yang ditemukan di daerah di mana yang bisa dilihat oleh pemirsa, di mana tim dari polisi dan Basarnas ini juga masih menyisir lokasi di mana tadi pagi ditemukan salah satu jenazah, karena lokasi ini dicurigai ataupun diduga menjadi salah satu titik yang berpotensi untuk ditemukan jenazah lainnya. Sebelumnya sudah ditemukan 2 jenazah dari titik yang bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini. Ini juga masih dilakukan penyemprotan dengan alat Alkon yang disebut oleh Basarnas. Ini dilakukan penyemprotan air agar material-material tanah dan juga lumpur ini bisa dibersihkan, sehingga nantinya tim Basarnas ini bisa langsung ke lokasi yang diduga merupakan tempat jenazah yang dilaporkan orang hilang. Hingga saat ini kami juga masih terus mengupdate bagaimana perkembangan dari proses evakuasi yang dilakukan di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, karena masih ada sekitar 3-4 orang yang masih dilaporkan hilang karena masih perlu diidentifikasi. Jenazah yang ditemukan di lokasi ini pun masih perlu diidentifikasi oleh tim dari Inavis, dari kepolisian, dari Basarnas dan BNPB untuk dapat diketahui identitasnya, sehingga jika sudah diketahui identitasnya setelah identifikasi mendalam oleh pihak Inavis, ini nantinya pihak keluarga akan dikabari dan juga akan melakukan proses evakuasi maupun pemakaman ke rumah keluarga korban masing-masing. Hingga saat ini sekitar ratusan, bahkan mungkin tadi Basarnas menyebut sekitar 300 personel ini diterjunkan hanya untuk di satu titik ataupun di satu sektor ini saja. Togi, Dian, dan juga pemirsa, bahwa 300 personel ini bahu-membahu, tidak hanya dari pihak Basarnas, TNI, Polri, BNPB. Ini banyak juga relawan dari daerah sekitaran Pekalongan, Pemalang, dari Dieng ini juga ikut terjun ke lokasi untuk dapat ikut mengamankan maupun melakukan proses evakuasi, sehingga hingga saat ini sudah terdapat 23 orang ditemukan maupun 23 jenazah ditemukan dari titik evakuasi. Dan nantinya kami juga akan terus mengupdate, kami akan mengecek apakah nantinya esok hari ini pihak dari tim SAR gabungan ini akan terus melakukan evakuasi atau mungkin jenazah yang dilaporkan 3 orang hilang ini bisa ditemukan hari ini. Sementara itu, Togi dan Dian.